Halo rekan-rekan semua, Direktur Jenderal Pajak sekarang resmi memberlakukan kebijakan pemungutan pajak bagi pedagang online. Ketentuan ini dituangkan dalam peraturan yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak sebelumnya, yakni Suryo Utomo. Peraturan ini menjadi warisan kebijakan pajak di era digital. Jadi, wacana yang belakangan ini ramai dibicarakan di dalam sosial media ternyata sudah ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2025, rekan-rekan. Melalui kebijakan ini, setiap pedagang yang menggeluti bisnis online atau e-commerce akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang telah diatur oleh Direktur Jenderal Pajak sebelumnya, Suryo Utomo, yaitu melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 12/PJ/2025 tentang batasan kriteria tertentu pihak lain serta penunjukan pihak lain, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan atau SIAP. Meski tujuannya diklaim untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis penerimaan negara, publik pun terbelah antara yang mendukung penertiban ekonomi digital dan yang menilai kebijakan ini bagaikan bulldozer yang siap mengeruk kantong rakyat tanpa pandang bulu. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 12 Tahun 2025 tersebut merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau SIAP, atau yang biasa kita kenal dengan Cortex. Jadi penarikan pedagang di e-commerce ini merupakan bentuk dari digitalisasi perpajakan atau kebijakan pajak di era digital. Namun, di mana letak keadilan dan kesetaraan fiskal? Ketentuan ini disinyalir demi keadilan dan kesetaraan fiskal. Namun, banyak pihak yang mempertanyakan, di mana letak keadilan jika pedagang kecil yang masih merintis di dalam platform digital juga turut ditarik pajak layaknya mereka konglomerat retail besar. Di saat ekonomi belum sepenuhnya pulih, kebijakan ini justru terkesan lebih rajin untuk memburu daripada membina. Sejumlah pengamat pajak menilai bahwa seharusnya Menteri Keuangan lebih bijak dalam menerapkan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan daya tahan ekonomi masyarakat bawah. Alih-alih membangun ekosistem digital yang inklusif, pemerintah kini dinilai lebih mirip dengan operator alat berat yang dengan gagah dan berani mengeruk potensi pendapatan negara hingga tak memperdulikan siapa yang tertimbun. Pemerintah berdalih bahwa penerapan pajak pada pedagang online penting untuk menciptakan level yang sama dengan toko konvensional. Namun, realita di lapangan menyatakan bahwa justru banyak pedagang online yang berjualan hanya untuk sekadar menambah penghasilan. Bahkan ada juga yang hanya sekadar untuk bertahan hidup di era yang semakin sulit ini. Dalam situasi semacam ini, hanya ada satu harapan sederhana dari masyarakat, yaitu keadilan dan kebijaksanaan yang tak sekadar retorika, bukan sekedar mengejar angka penerimaan demi rapor manis, tetapi juga melihat wajah-wajah pedagang kecil yang tiap hari berjuang di depan layar ponsel mereka. Akankah kebijakan ini menjadi awal tertibnya ekosistem pajak digital atau justru menambah panjang daftar keluhan rakyat? Hanya waktu dan keberanian evaluasi yang dapat menjawab. Satu hal yang pasti, rakyat kini diminta bersiap-siap karena bulldozer fiskal sudah mulai berjalan dan tak ada yang luput dari terangnya lampu sorot pajak.